Hai, perkenalkan nama saya David Karwari Tonang. Saya dari Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia dengan NIM 1020240008. Bab 1. Negosiasi. Negosiasi adalah suatu bentuk pengambilan keputusan di mana dua belah pihak atau lebih berbicara satu sama lain dalam upaya untuk menyelesaikan kepentingan mereka yang berlawanan. Penyebab negosiasi. Yang pertama yaitu menyepakati cara untuk berbagi sebuah keuntungan. Yang kedua, menciptakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh masing-masing pihak. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah atau perselisihan di antara kedua belah pihak ataupun lebih. Karakteristik negosiasi ada 5. Yang pertama, adanya dua belah pihak atau lebih. Yang kedua, adanya konflik kebutuhan dan keinginan antar pihak. Yang ketiga, para pihak bernegosiasi berdasarkan pilihan. Yang keempat, adanya proses memberi dan menerima. Para pihak lebih suka berunding dan mencari kesepakatan daripada berkelahi. Yang kelima, ada negosiasi yang berhasil melibatkan pengelolaan barang berwujud dan penyelesaian barang tak berwujud. Kita sekarang memasuki bab yang kedua. Bab kedua yaitu distributif. The distributive bargaining situation. Untuk menjelaskan cara kerja proses tawar-menawar distributif, para pihak dalam negosiasi harus menentukan titik awal, target, dan titik resistensi mereka sebelum memulai negosiasi. Titik awal atau tawaran awal adalah posisi yang menguntungkan bagi membuka negosiasi. Titik target atau target point merupakan posisi negosiasi yang mengharapkan hasil realistis dan ideal. Dan yang ketiga, resistance point atau batas terendah, yang artinya negosiasi dihentikan karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Posisi dan tujuan distributif. Salah satu kunci sukses dalam distributive bargaining adalah kemampuan untuk mengumpulkan informasi mengenai resistance point lawan. Semakin banyak informasi yang didapatkan negosiator, semakin dekat dengan kesepakatan yang lebih menguntungkan. Kita memasuki bab yang ketiga yaitu integratif. Sebelum masuk ke gambaran, saya akan menjelaskan beberapa karakteristik dari negosiasi integratif. Karakteristik yang pertama adalah keterampilan mendengarkan yang baik, yang merupakan memastikan bahwa seseorang benar-benar memahami perhatian dan perspektif utama orang lain. Yang kedua, karakter dan integritas pribadi, yang dimana membangun kepercayaan pihak lain. Yang ketiga, ada kedewasaan pribadi, mempertahankan preferensi dan reputasi mereka, dan mengakui pentingnya dan validitas perspektif pihak lain. Yang keempat, mentalitas berkelimpahan. Negosiator harus dengan keyakinan peluang kuat bagi kedua belah pihak untuk menang. Negosiasi integratif menciptakan win solution. Faktor-faktor penting dalam hal ini adalah yang pertama, menciptakan arus informasi yang bebas, mencoba memahami kebutuhan dan tujuan nyata negosiator lain. Yang ketiga, mencari solusi yang memenuhi kebutuhan dan tujuan kedua pihak. Proses. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah. Kedua pihak hendaknya saling terbuka terhadap informasi satu sama lain. Yang kedua, kemukakan minat dan kebutuhan. Yang ketiga, hasilkan solusi alternatif. Dan yang terakhir, evaluasi dan pilih alternatif. Mengapa negosiasi integratif sulit untuk dilakukan? Pertama, sejarah hubungan kedua belah pihak. Semakin kompetitif hubungan keduanya, semakin sulit mencapai negosiasi integratif. Yang kedua, keyakinan bahwa masalahnya dapat diselesaikan dengan cara distributif. Yang ketiga, perspektif waktu singkat. Negosiator biasanya ingin hasil yang cepat, padahal untuk mencapai negosiasi integratif diperlukan waktu yang lama untuk memproses informasi. Bab 4. Strategi dan perencanaan. Strategi dan perencanaan memiliki dua dimensi. Dimensi yang pertama, tujuan substantif, yang berarti hasil yang ingin dicapai. Yang kedua, ada tujuan hubungan, yang artinya kualitas hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Kesimpulannya, negosiasi yang efektif memerlukan pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek yang terlibat,
termasuk kepentingan dan batasan masing-masing pihak. Dengan perencanaan yang matang dan strategi yang tepat, negosiator dapat meningkatkan peluang untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Memahami dinamika negosiasi, termasuk perbedaan budaya dan konteks sosial, juga sangat penting untuk mencapai hasil yang diinginkan. Bab 5. Etika dalam bernegosiasi. Etika dalam bernegosiasi adalah prinsip dan pedoman moral yang mengarahkan perilaku seseorang agar berlaku adil, jujur, dan menghormati pihak lain selama proses negosiasi berlangsung. Penerapan etika dalam bernegosiasi. Penerapan etika menggunakan beberapa pendekatan. Setiap pendekatan dapat digunakan untuk menganalisis 5 situasi hipotetikal di awal, seperti etika hasil akhir, etika tugas, etika kontrak sosial, dan etika personalistik. Perilaku. Yang pertama, taktik etika ambigu, atau semua tentang kebenaran. Yang kedua, identifikasi penggunaan taktik dan perilaku yang ambigu secara etika. Yang ketiga, tipu daya dengan kelalaian versus tipu daya oleh komisi. Kesimpulannya, dalam negosiasi, terkadang kita menjumpai beberapa perilaku yang menyimpang demi untuk merealisasikan kemenangan dalam negosiasi. Tentunya, sebagai negosiator yang baik, kita perlu untuk tetap menerapkan negosiasi yang beretika. Tak hanya demi untuk memenangkan negosiasi saja, namun kita juga tetap dapat menjalin hubungan baik dan menghindari konflik yang dapat timbul sehingga jalannya negosiasi dapat berjalan secara sehat. Bab 6. Etika dalam bernegosiasi. Yang pertama, kekuatan. Dalam arti luas, orang memiliki kekuatan ketika mereka memiliki kemampuan untuk mewujudkan hasil yang mereka inginkan atau kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu dengan cara yang mereka inginkan. Suatu pihak yang memiliki kekuasaan dapat membujuk pihak lain untuk melakukan apa yang tidak akan dilakukan oleh pihak lain tersebut. Yang kedua, sumber kekuatan. Kekuatan berasal dari kemampuan negosiator untuk mengumpulkan dan mengatur fakta dan data untuk mendukung posisinya, argumen, atau hasil yang diinginkan. Negosiator juga dapat menggunakan informasi sebagai alat untuk menantang posisi pihak lain, atau hasil yang diinginkan, atau untuk melemahkan efektivitas argumen negosiasi pihak lain. Bab 7. Komunikasi. Komunikasi adalah elemen paling penting dalam proses negosiasi. Melalui komunikasi, para pihak menyampaikan informasi, keinginan, tujuan, dan strategi mereka. Komunikasi membantu mengklarifikasikan masalah, memahami perspektif masing-masing, dan mencapai kesepakatan bersama. Hal-hal yang dikomunikasikan dalam proses negosiasi. Yang pertama, penawaran dan penawaran balik. Yang kedua, informasi tentang alternatif. Dan yang terakhir, informasi tentang hasil. Komunikasi mengenai proses negosiasi itu sendiri. Tentang bagaimana itu berjalan dan perbaikan apa saja yang harus dilakukan. Komunikasi mengenai proses ini penting, karena dapat menghilangkan ketegangan ketika terjadi perbedaan pendapat. Bab 8. Menemukan dan menggunakan kekuatan. Dalam arti luas, orang memiliki kekuatan ketika mereka memiliki kemampuan untuk mewujudkan hasil yang mereka inginkan, atau kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu dengan cara yang mereka inginkan. Kekuatan sering sekali disalahgunakan dalam negosiasi. Yang lebih kuat maka dia akan menang, dan yang lemah bakal kalah. Bab 9. Pengaruh, yaitu pengaruh. Pengaruh adalah kemampuan untuk mengubah sikap, perilaku, atau persepsi orang lain. Dalam konteks negosiasi, pengaruh merujuk pada upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mempengaruhi pihak lain agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Ini melibatkan pembuatan strategi, taktik, dan pesan yang dirancang khusus untuk mempengaruhi sikap, perilaku, dan opini pihak lain. Bab 10. Hubungan dalam negosiasi. Hubungan dalam negosiasi ada 4 tipe hubungan. Yang pertama, berbagi komunal. Yang kedua, tingkat otoritas. Yang ketiga, pencocokan kesetaraan. Dan yang keempat, penetapan harga pasar. Membangun hubungan yang baik dan memperbaiki kepercayaan adalah kunci untuk mencapai hasil yang adil dan memuaskan dalam negosiasi. Siap.